Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resniati, NIM 20800119031. Hadirnya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, media dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Yang pertama, menggambar grafis pada persamaan garis lurus. Misalkan ada contoh menggambar grafis GPL. Semisal menggambar grafis GPL, semisal Y sama dengan X kurang 2. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tarik garis. Ini Y dan ini X. Terus ini 1 minus 1 0 1 2, ini di begini guys, 2, dan ini 1, ini minus 1 minus 2. Nah, maaf, ini minus 1, ini minus 2. Nanti teman-teman bisa menarik dari sini, karena ini tadi soalnya Y sama dengan X, Y sama dengan X minus 2. Jadi teman-teman nanti dapat menarik dari sini ke sini. Nah, Y sama dengan X sama dengan minus 2. Kelihatan? Ini di contoh bagian pertama menggambar grafis PGL. Sini maaf, PGL. Menggambar grafis garis lurus. Nah, setelah ini kita masuk di B, kemiringan garis. Nah, gradien kemiringan garis rumusnya M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini ada contoh soal. Misal diketahui garis 1 titik 0,0 titik O titik 1 titik A 5 4 dan titik B sama dengan minus 5, minus 4. Nah, jadi pertanyaannya, kita hapus dulu yang ini, kita hapus semua karena sudah dimengerti. Pertanyaannya, tentukan gradien garis pertanyaan. Pertanyaan A, tentukan gradien A, dan B, tentukan gradien garis OB. Ini garis ya, garis. Teman-teman dapat memasukkan rumus yang telah saya sebut tadi. M sama dengan Y2 kurang Y1 per
X1 kurang X2. X2 kurang X1. Nah, kalau sudah teman-teman memasukkan rumus ini, tinggal gampang saja menentukan garis dari gradien A. Jawab, kita selesaikan penyelesaian. MOA sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y-nya tadi saya sudah tuliskan bahwa 4 kurang 0 per 5 kurang 0 sama dengan 5/4. Jadi ini hasil dari gradien garis OA, gradien garis lurus A. Dan yang kedua, kita hapus yang ini. Dan yang kedua, kita masuk di pertanyaan B garis OB. Sama-sama kita memasukkan rumus yang sama yang telah saya sebutkan tadi, di mana M X2 kurang Y1 per X1 kurang X1. Sama-sama kita memasukkan rumus yang tadi. Kita lanjut sama dengan ini, kemarinnya kebalik. Lanjut guys. Tidak astaga. Nah, kita lanjut di soal bagian kedua tadi, dimana ini tadi sudah saya tuliskan. Nah, tadi sudah saya tuliskan soal dan saya sudah memasukkan yang ini. Pertanyaannya MBO yang ditanyakan tadi B sama dengan ini sudah ada rumusnya, dan kita masukkan angkanya minus 4 kurang 0 per minus 5 0 sama dengan minus 4 per minus 5 sama dengan 4/5. Kenapa 4/5? Karena min ketemu min, hasilnya positif, jadi 4/5. Kita lanjut di bagian 3, bagian C. Kita lanjut di bagian C, hubungan gradien garis. Hubungan gradien garis. A saling sejajar dengan rumus saling sejajar dengan rumus M1X saling sejajar dengan rumus M1 sama dengan M2. Nah, jadi rumus hubungan gradien garis saling sejajar sama dengan M1 sama dengan M2. Terus yang kedua saling tegak lurus. Di sini yang saling tegak lurus rumusnya M1 kali M2 sama dengan minus 1 atau M2 sama dengan minus 1 per M1. Di sini saling tegak lurus memiliki dua rumus. Yang pertama M1 kali M2 sama dengan minus 1. Yang kedua M2 sama dengan minus 1 per M1.
dapat dipahami semua. Kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui garis K dengan gradien minus 1, 2/3. Tentukan sejajar dengan garis K yang kedua tegak lurus dengan garis K. Kita jawab dari soal di atas, soal yang ini dapat diperoleh bahwa minus 1, 2/3 sama dengan 5/3 sama dengan minus 5/3. Tidak jelas ya. Dari persamaan di pertanyaan A sejajar dengan garis K, jadi dapat diperoleh minus 1, 2/3 sama dengan minus 5/3. Dapat dimengerti kenapa bisa menghasilkan 5/3? Karena 1 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 3 sama dengan 5/3. Nah, inilah hasilnya. Jadi dapat diketahui bahwa M1 sama dengan M2, MS sama dengan minus 5/3. Jadi hasil dari A sama dengan sejajar dari garis K sama dengan minus 5/3. Kita lanjut di pertanyaan B, tegak lurus sejajar garis K. B. Gradien yang tegak lurus dengan garis K. Gradien yang tegak lurus dengan garis K yang tadi saya sudah sebutkan ada 2 rumus tadi, tapi kita ambil rumus yang kedua, di mana M2 sama dengan minus 1/M1. Kita ambil rumus yang ini karena rumus yang ini agak lebih gampang dari ketimbang rumus yang pertama tadi. Dan masuk ya. Minus 1 bagi tadi ini tadi sudah ada hasilnya. Yang pertama saya tulis penjelasan pertama. Nah, hasilnya karena ini bagi, dalam rumus matematika kalau bagi berarti ini harus berubah jadi kali. Jadi kalau berubah jadi kali, ini harus jadi penyebut di atas. 3 jadi penyebut. 1 kali minus 3/5. Hasilnya adalah 3/5. Minus 3/5. Hasilnya adalah minus 3/5. Dapat dipahami semua? Dan kita masuk di D, menentukan PGL. Karena kita sudah metode
3 pembahasan. Jadi kita masuk di D, menentukan PGL. Menentukan PGL. Rumus menentukan PGL yaitu dalam bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Ini rumusnya. Di mana M merupakan guardian dan C merupakan konstanta. Ada contoh soal. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus. Kita hapus. Contoh soal. Contoh. Tentukan persamaan garis yang bergardian 4 melalui titik 0,-7. Jadi nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Yang guardiannya 4. Itu soalnya. Guardiannya 4 melalui titik 0,-7. Kita masukkan rumus yang telah tadi saya sebutkan. Pertama, Y sama dengan Y M sama dengan 4X kurang 7 sama dengan, jadi inilah hasilnya. Persamaan yang tadi Y sama dengan 4X kurang 7. Ini contoh ke berapa? Ini contoh pertama. Yang ini contoh pertama. Ada nanti contoh keduanya. Kita masuk di contoh keduanya. Tentukan guardian dengan persamaan X tambah 4Y sama dengan 12. Kita diminta untuk menentukan guardian dengan persamaan ini. Jadi teman-teman dapat memasukkan rumus yang telah saya sebutkan tadi, semisal Y sama dengan tambah C. Y-nya di sini jadi 4Y sama dengan M-nya 6X tambah 12. Kita masukkan 4 per 6X tambah 12. Ini sama dengan, kita ambil yang kecil, kita ubah ini menjadi angka yang kecil. Berarti ini minus ya, ini minus karena ini. Kenapa 6 minus? Karena 6 diubah ke balik sama dengan, jadi dia minus hasilnya. Terus kita ubah ini jadi angka yang lebih kecil. Y sama dengan minus 2 per 3X tambah 2 tambah 3. Nah, ini sudah kita ubah. Jadi pertanyaan yang ini, guardian yang ini, inilah hasilnya. Dimana Y sama dengan minus 2 per 3X tambah 3. Kita masuk ke E.
maksud ke E. PGL melalui satu PGL melalui satu titik. Persamaan garis lurus melalui satu titik. Nah, rumus yang ini Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Inilah rumus PGL, persamaan garis lurus melalui satu titik. Y kurang Y1 sama dengan M gradien X1 X kurang X1. Dengan contoh soal, hapus dulu ya. Dengan contoh soal, menentukan persamaan garis lurus melalui persamaan garis lurus melalui titik minus 6, minus 8 dan tegak lurus dengan garis persamaan dua X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita masukkan rumus yang tadi yang telah saya sebutkan, di mana Y sama dengan Y1 sama dengan M gradien M X kurang 1 X1. Inilah rumusnya yang akan dipakai, dan kita harus dulu. Kita menentukan gradien terlebih dahulu. Pertama kita tentukan dulu gardiennya. Yang pertama kita tentukan gradien di mana X tambah 5Y sama tambah 10 sama dengan 0. Kita turun ke bawah, 5X sama dengan X kurang 10. Kenapa kurang 10? Karena ini dikembalikan ke sini, di belakang sama dengan. Jadi jadilah kurang 10. Dan hasilnya minus 5 kurang 2 per 2 kurang 10. Kita perkecil samakan dengan yang ini. Karena kita sudah tahu gardiennya sama dengan, karena ini minus, jadi kita ubah ke dalam bentuk yang bukan minus. Jadi ini 2/5, ini 2/5, ini 2/5, terus hasilnya sama dengan 5/2 M1. Jadi gardiennya ini M1 5/2. Ini gardiennya. Terus kita masuk yang menentukan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya kita lanjut di bagian B, pertanyaan bagian B, menentukan PGL. Kita masuk di bagian B, menentukan PGL. B. Dengan rumus yang tadi, di mana Y sama dengan M X.
kita tadi sudah menyebutkan soal-soalnya. Ya, sama dengan minus 6 per M tadi minus 5/2 X sama dengan minus 8. Sini jelas ya. Y sama dengan ini jadi positif ya, karena minus ketemu minus dengan positif 6 minus 5/2 ini X dikali X. Nah, karena ini dalam kurung kali dalam kurung X tambah 9. Ini X tambah 9. Lanjut. Apa ya? Setelah ini kita ubah ke ini 6, ubah ke balik 9. 6 kurang ini minus 6 kalau ini tambah minus 5/2 X tambah 9. Ini tambah kan ini minus, jadi kurang saja. Ini sama dengan tambah minus 5/2 X tambah 15. Jadi ini hasilnya 6 tambah 9 15 minus 5/2. Jadi pertanyaan dari B tadi menentukan PGL persamaan garis lurus. Nah, ini jawabannya minus 5/2 X tambah 5. Selanjutnya kita masuk di F. PGL dengan 2 titik. Menentukan PGL melalui 2 titik. F. Dengan rumus Y kurang 1 per X kurang X2. Salah. Nah, menentukan PGL melalui 2 titik, rumusnya Y kurang Y1 per Y kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X kurang X2. Ini rumusnya. Dan contoh soalnya tentukan PGL melalui titik. Dimana X1 sama dengan minus 2, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, Y sama dengan minus 3. Nah, X1 sama dengan minus 2, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, Y1 sama dengan minus 3. Kita masuk pada pembahasan.
Pembahasan Y1 per sama dengan X kurang X1 per S kurang Y2. Lanjut terus, Y sama dengan 5 per S3 per 5 sama dengan minus 2 per 4. Nah, ini ya. Jadi ini kita tinggal masukkan saja semuanya. Oke. Terus kita ambil di 6 Y kurang 5 8 X tambah 2. Ini 8 jadi minus ya, karena berubah ke dalam bentuk sama dengan. Nah, lanjut di sini guys. Di sini dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ini 6Y kurang 30 sama dengan minus 8X tambah 8 kali 2 14. 16. Terus ini jadi dapatkan sama dengan 8X tambah 6Y 8X tambah 6Y kurang 30 tambah 16 sama dengan 0. Jadi 8X tambah 6Y kurang 14 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Jawaban dari PGL, persamaan garis lurus melalui 2 titik. Karena ini pembahasan yang terakhir, maka selesai pula pada pembahasan kita. Selanjutnya kita masuk di hubungan ayat-ayat Al-Quran tentang persamaan garis lurus. Nah, hubungan ayat-ayat Al-Quran tentang persamaan garis lurus terdapat di surat An-Anfal ayat ke-65 sampai 66. Nah, disitu membahas tentang persamaan garis lurus. Mungkin bisa saya bacakan ayatnya beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qitali in yakun minkum isrul nasyabirana. Saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka wa huwa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyul harridil mu'minina 'alal qitali
yakun minkum isruna syabbiruna yaghlibum min atin wa yakun minkum mi'ati yaghlilmu alfa min zina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Al-anna khafallahu annakum wa ami al-anna afafallahu ankum wa alayma anna fikum da'afa fa in yakun minkum min atul sabbirati yaqlil ummi atayin wa in yakun minkum afu yaqlibul afain bidinillah wallahu ma'ak syabirin. Syarakallahu azim. Wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat menyalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang sabar, niscaya mereka dapat menyalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam pembahasan PGL, persamaan garis lurus, Allah Subhanahu wa taala juga telah membahasnya di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Mungkin sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.